Kami dari kelompok 2, tugas pengantar teknik informatika. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu Diah Ayu Puspitasari dan Ida Ayu Putu Ita Vernitasari. Untuk tugas PTIK ini, kami mengambil tema yaitu penerapan sistem informasi pelaporan peserta atau SIPP online dalam pengelolaan administrasi BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan. Seiring dengan perkembangan zaman, di era digitalisasi ini kita selalu dihadapkan dengan teknologi terbarukan, termasuk dalam proses administrasi baik di bidang bisnis maupun bidang lainnya. Sistem informasi pelaporan peserta atau SIPP online merupakan website pelaporan peserta online yang dikembangkan sebagai alat bantu perusahaan untuk melakukan pengelolaan data kepesertaan berupa data perusahaan, data tenaga kerja, data upah, dan data perhitungan iuran secara cepat dan akurat. SIPP online dianggap sebagai solusi bagi perusahaan peserta agar terhindar dari kesulitan pengelolaan administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan informasi yang terjaga kualitas, validitas, dan integrasinya. Pada praktiknya, terdapat beberapa manfaat dari SIPP online, antara lain yaitu transaksi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dianggap lebih praktis karena dilakukan secara online. Bermanfaat untuk pendaftaran, mutasi, dan masukan data karyawan baru atau mengeluarkan data karyawan yang sudah berhenti dari perusahaan. Bermanfaat dalam pembuatan laporan upah tenaga kerja bulanan, mengintegrasikan data antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta mencegah potensi kecurangan pengambilan jaminan hari tua atau JHT bodong, yaitu karyawan yang seolah-olah keluar dari perusahaan dengan surat keterangan palsu demi bisa mencairkan dana jaminan hari tua tersebut. Berikut ini adalah alur pendaftaran untuk SIPP. Pertama-tama yaitu kita klik tombol login, lalu memasuki ke form login. Lalu kemudian akan terbuka form untuk login, dan kita klik daftar SIPP, serta kita harus mengisi data perusahaan dan identitas pengguna. Masukkan NPP atau nomor pendaftaran perusahaan dan divisi. Jika NPP terdaftar, maka otomatis nama perusahaan akan terisi, kemudian klik tombol next. Lalu selanjutnya, aplikasi SIPP BPJS Ketenagakerjaan akan menampilkan file data user login. Setelah itu, kita harus mengisi email, lalu input password, serta ulangi password, kemudian next. Lalu, aplikasi SIPP BPJS Ketenagakerjaan akan menampilkan data user KPJ. Anda harus mengisi data user KPJ yang berisi kolom tentang nomor peserta KPJ, nama lengkap, tanggal lahir, serta nomor handphone. Kemudian klik tombol daftar. Setelah klik tombol daftar, aplikasi SIPP BPJS Ketenagakerjaan akan menampilkan verifikasi nomor handphone dan akan mengirimkan one time password atau OTP ke nomor handphone yang sudah dicantumkan. Apabila OTP yang dimasukkan benar, maka akan muncul notifikasi. Dan notifikasi tersebut adalah notifikasi berhasil. Lalu, Anda akan menerima email untuk aktivasi akun pada aplikasi SIPP BPJS Ketenagakerjaan, serta klik link pada email yang didapat, kemudian Anda akan di-redirect ke aplikasi SIPP untuk melakukan login sesuai dengan email dan password yang sudah didaftarkan. Kemudian masukkan alamat email dan password sesuai dengan yang Anda daftarkan, lalu kemudian klik tombol sign in. Setelah berhasil masuk, aplikasi SIPP BPJS Ketenagakerjaan akan menampilkan halaman mutasi data. Aplikasi sistem informasi pelaporan perusahaan SIPP ini diterapkan untuk setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Hal ini sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Sementara dalam pasal 15 juga disebutkan bahwa perusahaan wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Dayu. Silakan Dayu. Terima kasih Kak Dia. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur sistem informasi pelaporan peserta pada SIPP online ini. SIPP online BPJS Ketenagakerjaan memudahkan perusahaan untuk mengelola data kepesertaan secara daring. Aplikasi SIPP memiliki fitur yang tersedia di dalamnya, yaitu ada mutasi data, monitoring iuran, laporan, cetak dokumen, pengaturan, dan konfirmasi data. Untuk mutasi data itu sendiri, itu akan berisikan data-data semua pekerja yang telah kita masukkan di dalamnya, baik itu penambahan identitas, upah kerja, nomor rekening, dan sebagainya. Kemudian di sana juga kita akan bisa menambahkan atau mengeluarkan kepesertaan pada karyawan. Untuk selanjutnya yaitu monitoring iuran. Monitoring iuran itu kita dapat melihat apakah perusahaan sudah membayar atau belum pada bulan tersebut. Jadi kita dapat memonitor kapan yang belum dibayar atau yang sudah dibayar oleh perusahaan. Untuk laporan, itu di sana berisikan data-data yang sudah kita masukkan pada mutasi data. Jadi saat kita misalnya mengeluarkan salah satu karyawan, pada laporan kita dapat melihat siapa saja karyawan yang dikeluarkan bulan ini, siapa karyawan yang sudah pensiun, siapa karyawan yang baru ditambahkan, seperti itu. Kemudian tidak kalah pentingnya dalam laporan tersebut, kita dapat melihat secara rinci berapa total iuran yang harus kita bayarkan pada bulan tersebut. Selanjutnya ada cetak dokumen. Cetak dokumen lebih kepada kita dapat melakukan pencetakan pribadi, baik itu berupa kartu, kita dapat print atau kita dapat download soft copy-nya. Kemudian pengaturan untuk data perusahaan, konfirmasi, dan terakhir untuk konfirmasi data. Next. Berikut adalah fitur sistem informasi pelaporan peserta SIPP. Nanti saya akan melakukan praktek langsung, jadi ini hanya bisa dilihat saja. Next. Kesimpulannya, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja untuk karyawan telah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pengusaha atau perusahaan yang ada di Indonesia. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Secara spesifik, regulasi ini juga menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui lembaga yang dikelola oleh pemerintah, yakni BPJS. Seperti yang kita tahu, untuk kesehatan ada BPJS Kesehatan, untuk ketenagakerjaan ada BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Pada perkembangannya, lahirlah Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan atau SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan ini. SIPP Online sendiri memiliki fungsi dasar sebagai situs pelaporan peserta BPJS Ketenagakerjaan secara online, serta membantu perusahaan mengelola data terkait kewajiban dan hak karyawan sebagai anggota dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada prakteknya, pengelolaan data terkait BPJS Ketenagakerjaan akan berkesinambungan antara perusahaan dan BPJS sendiri, sehingga semua proses berjalan lancar dan mampu mengurangi potensi kesalahan. Next. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya saya akan melakukan praktek langsung agar bisa dilihat oleh rekan-rekan sekalian. Dapat dilihat, kita sudah memasuki aplikasi SIPP online. Di sini sesuai alamatnya sipp.bpjs.go.id.
bpjs-ketenagakerjaan.go.id. Kemudian pada halaman pertama, kita akan melihat alamat email yang kita daftarkan dari BPJS, password, kemudian kita login. Yang pertama kita pilih perusahaan. Halaman pertama ini, karena saya sudah melakukan finalisasi sendiri itu kita lakukan setiap awal bulan, sebelum kita melakukan pembayaran. Setelah dirasa data-data sudah cocok, kita akan klik tombol finalisasi dan akan muncul berapa kode pembayaran dan jumlah yang akan dibayarkan. Seperti ini. Ini akan tertera nama perusahaan, jumlah karyawan, bulan iuran yang akan dibayar, totalnya berapa. Kemudian ini akan kita bawa ke bank untuk kode pembayaran. Di sini yang saya maksud fitur-fitur tadi, ada mutasi data. Mutasi data ini sendiri tidak bisa diklik jika sudah melakukan finalisasi, karena diartikan kita sudah oke atau setuju dengan semua data yang ada pada bulan tersebut tanpa ada perubahan. Perubahan dapat kita lakukan setiap bulannya dengan terakhir tanggal 20. Jadi setelah tanggal 20 kita tidak dapat melakukan perubahan lagi sampai bulan berikutnya. Kemudian kedua ada aplikasinya di monitoring. Di sini kita dapat melihat mana yang sudah dibayar atau belum dibayar oleh perusahaan. Di sini terlihat datanya, kemudian bulan iurannya. Ini. Untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri, setiap bulannya dilakukan maksimal tanggal 15. Setiap tanggal 15 harus sudah dibayarkan. Ini kita dapat melihat dengan aplikasi ini bahwa pada bulan Desember, banyak internasional belum melakukan pembayaran dengan total iuran sekian dengan status unpaid. Kemudian ke sisi laporan. Untuk laporan itu sendiri ada macam-macam, yaitu laporan F1A itu untuk tenaga kerja baru yang sudah kita masukkan dalam bulan tersebut. Kemudian laporan F1B untuk tenaga kerja keluar. Jadi saat ada tenaga kerja resign atau pensiun, itu kita akan keluarkan dari sistem. Setelah kita keluarkan dari sistem, baru dia akan dapat mencairkan dana-dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ini. Kemudian ada F2A itu tentang rincian upah. Rincian upah yaitu berisikan berapa nominal upah pada setiap karyawan, sehingga kita dapat melihat berapa yang harus kita bayarkan. Kemudian di sini ada rincian iuran. Sebagai contoh, saya akan buka pada bulan Desember. Di sini terlihat rincian iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi, dengan adanya aplikasi SIPP online ini, perusahaan tidak perlu lagi sibuk atau repot menghitung berapa sih bulan ini kami harus membayar, misalnya dengan karyawan yang di atas 50 atau di atas 100, ini pasti sangat menyusahkan bagian personalia atau HRD untuk menghitung berapa nominal pembayarannya, karena dengan ini juga ada persentase yang harus kita bayarkan dari perusahaan atau dari sisi karyawan. Dengan aplikasi ini, kita sudah tahu berapa pembayaran yang harus disetorkan. Kemudian, ini ada untuk perubahan umur, laporan tenaga kerja NIK valid, laporan tenaga kerja NIK tidak valid. Laporan ini akan keluar sesuai dengan data yang kita input.
Kemudian ada fitur cetak dokumen. Ini untuk cetak kartu, jadi kita dapat mencetak kartu mana yang kita inginkan untuk setiap karyawan, terutama untuk karyawan yang baru bergabung, kita dapat mencetakkan kartu sementara. Tapi nanti dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri akan mengirimkan hard copy-nya. Kemudian ini jika kita ingin mencetak rincian saldo jaminan hari tua untuk semua karyawan atau per karyawan. Kemudian ini jika kita mau mencetak detail saldo jaminan hari tua. Jadi tahun berapa yang ingin kita cetak, kita dapat melihat di sini. Kemudian ini juga salah satu fitur baru, yaitu penundaan iuran JP. JP yang dimaksud di sini adalah jaminan pensiun. Semenjak pandemi COVID, BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan dispensasi berupa penundaan pembayaran. Jadi jika perusahaan yang dirasa tidak mampu atau belum mampu melakukan secara keseluruhan, dapat melakukan penundaan pembayaran. Di sini dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Kemudian ini pengaturan. Pengaturan di sini berisikan profil perusahaan atau mau ada yang ditambahkan atau dikurangi, kita dapat melakukan di sini. Terakhir, konfirmasi data. Ini untuk data-data tenaga kerja yang kita perbaiki atau kita koreksi. Akan terlihat di sini. Data-data semua karyawan akan terlihat di sini jika kita ingin melakukan koreksi. Baik, sekian penjelasan dari saya dengan kesimpulan bahwa bagi perusahaan, terutama dalam sisi Departemen Personalia atau Human Resource, aplikasi SIPP online ini sangat penting dan sangat banyak manfaatnya karena BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan hal wajib bagi pekerja atau perusahaan. Setiap perusahaan harus mendaftarkan dan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya aplikasi ini, kita tidak perlu lagi secara manual datang ke kantor BPJS, membawa printan, membawa data, membawa perhitungan seperti dulu. Jadi kita tinggal buka aplikasinya di mana saja dan kita tahu berapa yang harus dibayarkan, bawa kode bayarnya ke bank, dan selesai. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Di-unmute dulu Kak Dia. Demikian penjelasan dari kami untuk tugas dari pengantar teknik informatika. Terima kasih. Terima kasih.